Facebook IVS PSI. Mungkin sebentar lagi kita udah bisa mulai ya acara kita webinar kesehatan pada malam hari ini. Sebentar. Oke. Oke. Kita mulai aja. Perkenalkan dulu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Tasya. Di sini saya akan menjadi moderator untuk memimpin acara kita webinar kesehatan pada malam hari ini, yang mana topiknya pada malam hari ini adalah nutrisi vegan untuk atlet. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah mengundang dua narasumber yang merupakan seorang pakar ya, maksudnya merupakan pakar-pakar dari yang sesuai dengan topiknya. Karena topiknya sendiri adalah nutrisi vegan untuk atlet, maka kita di sini akan ada seorang ahli nutrisi, lalu juga kita akan mengundang seorang vegan atlet. Nah, langsung saja yang pertama ini kita ada kedatangan seorang ahli nutrisi, yaitu Dokter Satyawira Ateng, MKM Aivoka. Beliau merupakan seorang MKM Gizi dan juga ahli ilmu faal olahraga klinis. Wah, nih mantep ya. Namanya aja juga udah panjang kali lebar. Izinkan saya untuk membacakan dulu profil singkatnya. Dokter Satya ini beliau merupakan seorang general practitioner atau dokter umum, dan ini kalau misalkan bisa dilihat ya, pendidikannya beliau ini sangat-sangat banyak sekali ya. Pendidikannya mulai dari S2 Gizi Kesehatan Masyarakat, kemudian ada pendidikan S2 Magister Penuaan Kulit dan Estetika, ada juga pendidikan D3 Akupuntur. Beliau juga merupakan seorang anggota HIDAMI atau Perhimpunan Dokter Akupuntur, kemudian praktisi holistik dan juga lifestyle medicine. Ada juga ilmu faal olahraga. Ada juga ilmu faal massage olahraga prestasi. Terus juga tersertifikasi terapi nutrisi untuk vegan, untuk penyakit-penyakit. Ada juga tersertifikasi hipnoterapi. Dan juga beliau merupakan seorang praktisi vegan sejak tahun 2009 yang lalu. Dan juga merupakan seorang vegetarian sejak tahun 1998. Wow. Beliau juga merupakan seorang pembicara, pernah berbicara di Kongres Vegetarian Asia Pasifik di Thailand dan juga Kongres di Nepal. Kemudian beliau juga merupakan seorang pembicara di berbagai macam talk show dan seminar di seluruh Indonesia. Mungkin buat Dokter Satya boleh dilambaikan tangan dulu sapa penonton kita pada malam hari ini, Dokter. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Salam sehat dan bahagia. Oke. Ya, ini Dokter Satya, seorang ahli gizi yang akan jadi narasumber di webinar kita kali ini. Dan yang kedua, ini izinkan saya perkenalkan juga. Yang kedua narasumber kita juga nggak kaleng-kaleng ya, nggak kalah eh, ahli pakarnya juga. Yang kedua ini kita kedatangan tamu undangan dari Kak Suryali. Nah, Kak Suryali ini merupakan seorang atlet vegan yang mana juga kalau misalkan saya bisa bacakan backgroundnya sebentar ya. Backgroundnya ini juga luar biasa, nggak kalah luar biasanya. Beliau merupakan seorang sport enthusiast, seorang influencer, dan juga seorang model. Nah, jadi karena latar belakang beliau ini pasti kita udah bisa mikir pasti beliau merupakan seorang yang keker ya. Maksudnya dari seorang apa ya, maksudnya menjaga tubuh, tapi beliau juga seorang vegan. Nah, mungkin penasaran kan gimana caranya beliau menjaga stamina tubuhnya, penampilannya, tapi juga beliau merupakan seorang vegan. Nah, beliau ini sudah banyak mengikuti acara-acara TV komersial, tentunya dengan brand-brand yang terkenal, yang pasti kita kenal semuanya. Ada dari Honda Jazz, Gatsby, Teh Pucuk Harum, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga pernah acting di film, di sinetron, di sitkom, banyak sekali ya. Pastinya kita juga pernah lihat beliau di TV gitu. Kemudian beliau juga ada sport brand ambassador. Ini sport and brand ambassadornya terkenal-terkenal yang pastinya kita juga
sering ketemu ya, ada United Bike, ada apa nih, Soros, Oakley, Kisa, Asics, dan lain sebagainya. Nah, tentunya sport activity-nya juga banyak, karena kan seorang atlet ya, nggak mungkin nggak ada sport activity nih. Jadi beliau pernah mengikuti World Championship Ocean Man di Dubai, wow. Kemudian juga Top 5 Ocean Man Malaysia, finisher Ironman, first runner up GRWB Duathlon. Wah, ini pokoknya macem-macem banget. Nama-namanya unik-unik sekali. Yang pasti beliau ini seorang yang gak kalah kalah juga ya. Boleh kita sapa Kak Suryali. Halo Kak Surya. Mungkin masih di mute. Kak Surya boleh unmute dulu Kak Surya. Oke, halo semuanya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, kedengeran banget. Oke. Happy banget bisa dipercayain untuk sharing di sini. Thank you banget. Terus thank you juga Tasya. Dibacain semua padahal cukup. Iya, Terus ini kan sebelumnya kita minta mau maaf karena membuktikan ya bahwa pembicara kita ini dua-duanya ini sangat-sangat oke, pakar gitu. oke. Sebelumnya minta maaf juga. Sekarang aku lagi di Bandung, lagi nunggu jam 8 nanti akan jalan balik ke Jakarta naik travel. Jadi emang nanti suaranya pasti akan agak keganggu, mohon maaf banget. Tapi gimana pun tetap ada undangan dari kalian IVS selalu harus disambut karena misi visi kalian itu luar biasa banget. Jadi dimanapun kapanpun sejauh masih sempat akan aku usahain. Jadi kalau misalnya Oke. agak keganggu, sorry banget ya. Gitu. It's okay Kak Surya, nggak apa-apa. Kehadiran Kak Surya di sini juga sangat kita hargai ya, appreciate banget. Thank you Kak Surya Thank di tengah you. kesibukannya. Oke, ini coba aku bisa ini dulu ya. Oke, bisa aku jelasin dulu. Kita ini kira-kira malam ini mau ngapain ya? Nah, sesuai dengan topiknya, kita kan topiknya adalah nutrisi vegan untuk atlet. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian di luaran sana juga pasti mikir ya, kayak misalkan nih, menjadi seorang Bagus vegan, ya MC-nya, Bu. ya, sorry. Lah, silakan lanjut. Oke, ya jadi menjadi seorang vegan ya, makan makanan yang berbasis nabati, bahan-bahan berbasis nabati, kira-kira sebenarnya cukup nggak sih nutrisinya buat seorang atlet? Yang mana atlet ini kan sangat menjaga nutrisi ya, keprimaan tubuhnya ya, begitu. Jadi kayak apakah kebutuhan protein dan energinya tercukupi atau bagaimana? Nah, saat ini waktu yang tepat untuk kita bongkar tuntas bersama dalam webinar kesehatan spesial kali ini. Nah, kemudian mungkin sebelum kita mulai untuk acara bincang-bincangnya bersama Dokter Satya dan Kak Suryali sebagai vegan atlet, eh, di sini akan ada sharing sedikit dulu, ada pemaparan materi dari Dokter Satya. Nah, Dokter Satya, apakah sudah ready, Dokter? Iya, ready Tasya. Oke, boleh Dok, langsung saja Ya. di-share terkait pemaparan materinya. Ini jelas ya. Jelas, Dok, sangat jelas. Oh, terima kasih Tasya yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Yang saya hormati Kak Surya, terima kasih sudah datang. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu dan webinar yang penting dan berharga ini. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan topik nutrisi vegan untuk atlet. Eh, Menurut penelitian tahun 2018, penelitian Riskesdas, ternyata terjadi peningkatan dari penyakit tekanan darah tinggi, obesitas, kemudian penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Kita lihat ya, ini ada salah satu contoh kasus seorang binaragawan yang setiap hari makan daging ya 3 kilo sehari tanpa makan sayuran dan buah. Jadi sering terkena serangan jantung berulang. Jadi 40 tahun itu akhirnya meninggal ya. Jadi ini kebanyakan makan protein hewani untuk membentuk otot-otot ini. Kemudian ini banyak sekali dari binaragawan yang makan protein hewani terjadi open heart surgery ya. Lihat di dadanya ini banyak yang dioperasi ya. Jadi ternyata tren penyakit jantung dan faktor risikonya itu berhubungan dengan kurang makan sayur dan buah. Ini menurut Riskesdas tahun 2018 ya.
Ternyata orang Indonesia itu dari 100 orang hanya 5 orang yang cukup untuk mengkonsumsi makan sayur dan buah. Jadi sangat sedikit ya. Pada kesempatan ini saya akan men-sharing-kan membantu Kemenkes agar kita cukup makan sayur buah. Kalau menurut pola makan seimbang di Indonesia itu dari tahun 1950 itu adalah 4 sehat 5 sempurna, kemudian berubah menjadi pedoman gizi seimbang tahun 93 ya. Kemudian tahun 2014 itu berubah lagi menjadi tumpeng gizi seimbang. Jadi yang kita makan itu karbohidrat yang kompleks ya, yang lebih sehat seperti jagung, ubi, singkong, ini yang direbus lebih sehat ya. 3 sampai 4 porsi. Kemudian sayur dan buah lebih dari 3 porsi ya. Kalau bisa berwarna-warni. Kemudian proteinnya kalau kita mau sehat jangka panjang, mau mencegah penyakit, kita anjurkan ke protein nabati. Kemudian lemak, gula, garam sedikit. Kemudian pada tahun 2017 itu Kemenkes mengeluarkan lagi tumpeng gizi seimbang. Jadi isi piringku. Jadi setengah piring itu terdiri dari buah ya. Jadi buah-buahan itu sepertiga, kemudian sayuran itu 2/3. Kemudian 2/3-nya itu adalah makanan pokok terdiri dari karbohidrat ya. Kemudian lauk itu bisa protein hewani atau nabati. Kalau kita hitung ternyata dari Kemenkes itu menganjurkan makan hewan itu sedikit ya, hanya 1/12. Jadi 92%-nya itu adalah makanan nabati gitu loh. Begitu juga dari Chinese Dietary Therapy ya, ini dari Chinese Nutrition, bahwa untuk konsumsi 50-80% itu ada beras, jagung, owat, gandum, kemudian sayuran itu 30-40%. Jadi makan hewaninya itu hanya 5% gitu. Begitu juga dengan usia yang paling panjang saat ini adalah terkena dengan diet Blue Zones. Jadi di mana penduduknya hidupnya lebih lama dan lebih sehat dan usianya di atas 100 tahun dan tingkat penyakit kronisnya rendah ya, boleh dibaca di sini. Ini salah satu wilayahnya di Ikaria, di Okinawa ya, di Jepang. Jadi dietnya itu adalah 98% itu vegetarian, jadi meatnya sedikit. Jadi mereka kebanyakan mengkonsumnya di ini ya, vegi, sayuran, legumes, polong-polongan, kemudian beverage, nut and seed, kemudian fruits dan lainnya. Jadi 95% sampai 100% ada plant based. Bagaimana kebutuhan untuk diet untuk atlet ya, olahragawan. Jadi kita butuh karbohidrat itu kalau untuk olahraga yang power seperti angkat besi, tolak peluru, tinju itu karbohidratnya ini ya 40-50%. Kalau untuk olahraga endurance 60%, kalau sprint 50%, lemaknya ini ya. Kalau protein memang nggak terlalu banyak, jadi hanya 10% sampai 20% gitu. Ini kalau untuk endurance ya, kebutuhan karbohidrat, lemak dan protein. Selanjutnya. Oke, jadi apa sih whole food plant based diet itu atau pola makan nabati utuh atau vegan itu apa artinya? Jadi vegan itu berasal dari kata vegetus artinya sehat, kuat dan semangat. Apa yang kita makan? Yang kita makan itu protein nabati, whole grains itu biji-bijian ya, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Tanpa ada produk hewani, jadi semuanya berasal dari nabati gitu. Jadi whole food plant based diet itu tidak ada yang buruk ditambahkan, tidak ada yang baik dibuang. Jadi benar-benar makan asli gitu. Apa keuntungan dari pola makan berbasis nabati whole food plant based ya? Antioksidannya tinggi, kemudian anti peradangan, dia bersifat asam ya. Jadi asam itu bagus buat pembuluh darah kita. Kemudian mempunyai antikoagulan, kemudian bersifat anti aging, jadi bikin kita muda dan panjang umur. Kemudian sumber protein, sumber vitamin dan mineral, kemudian banyak fitonutrien. Di nabati itu nggak ada kolesterol, di hewani ada ya. Kemudian hem ironnya baik, kemudian seratnya ada, di hewani nggak ada seratnya. Kemudian pola makan nabati itu bagus untuk kesehatan usus kita karena banyak bakteri yang baik atau mikrobiom buat usus itu baik ya karena ada serat ini.
kemudian angiogenesis regular, regeneration, dan DNA protection, dan membuat daya tahan tubuh kita kuat. Apa kekuatan dari vegan itu atau whole food plant-based diet? Ternyata dari penelitian bahwa total kolesterol itu vegan itu normal ya 170 dibandingkan meat eater. Kemudian untuk tensi juga pola makan nabati itu paling rendah risiko kena hipertensinya, hanya 0,37%. Untuk penyakit jantung, pola makan nabati atau vegan, risiko terkena jantungnya 14%, kalau kita makan telur susu 39%, kalau kita masih makan daging 50%, kalau kita masih makan daging sama merokok 70%. Kemudian untuk kalau kita ada sakit gula, ada berat badannya naik, kemudian ada tensi, ada kolesterol, kita perlu minum 4 macam obat ya. Tetapi ada penelitian menurut ini ya, according mega study dari cardiovascular diagnosis, ternyata pola makan nabati itu bisa mengontrol 4 jenis penyakit ini dalam satu waktu. Kalau kita berobat kan harus minum 4 macam obat ya. Ini contoh penelitian eksperimental whole food vegan diet selama 21 hari oleh Bapak Susianto. Berat badan ya turun ya dari 119 jadi 111, ingkar perut juga turun, 92 jadi 72, kemudian tensi juga turun, kolesterol juga turun, LDL juga turun ya, trigliserida juga turun, glukosa juga turun. Hanya 21 hari menerapkan pola makan nabati utuh. Kemudian menurut Dr. Neil Bernard untuk body massa index juga untuk vegan paling rendah risikonya. Kalau meat eater lebih tinggi ya BMI-nya, jadi obesitas. Untuk prevalensi diabetes juga vegan paling rendah dibandingkan dengan non-vegetarian. Untuk cancer juga ya vegetarian paling rendah risikonya. Apa resikonya dari protein hewani? Ini yang tadi dijelaskan, high kolesterol, kemudian lemaknya jenuh, kemudian mengakibatkan peradangan, kemudian bersifat asam, kemudian bersifat hem iron, kemudian New 5GC ini mengakibatkan peradangan kronis, kemudian tidak ada serat ya. Serat itu bagus buat pencernaan yang mengatur gula darah, memberi makan bakteri usus yang sehat. Kemudian tidak ada fitonutrien, jadi pada hewani itu ada antibiotik untuk proses membunuh kuman ya. Kemudian ada hormon pertumbuhan agar ternaknya itu cepat diproduksi ya. Kemudian ada pesticide, kemudian ada high NX. Kemudian kalau kita tidak makan utuh ya, misalnya banyak makan yang diproses, apa akibatnya? Mengakibatkan peradangan, GI-nya tinggi, gulanya tinggi ya, bersifat asam, kemudian rendah serat, rendah nutrisi, kemudian dapat meningkatkan kalori density, kepadatan kalori yang tinggi. Kemudian apa keuntungan dari kalau kita sebagai atlet atau olahragawan, jadi asupan antioksidannya lebih tinggi sehingga menunda timbulnya kelelahan berolahraga dan meningkatkan pemulihan setelah pasca olahraga ya. Kemudian kalau vegan kan makan karbohidratnya tinggi, jadi bisa menunda timbulnya kelelahan dan mempertahankan keluaran daya dalam latihan. Ini namanya loading karbohidrat ya. Kemudian profil ususnya yang sehat, kemudian terjadi peningkatan aliran darah, kemudian tentu berat badannya akan ideal. Ini mirip yang tadi ya. Kemudian ini berbagai penelitian ternyata dengan vegan itu bisa meningkatkan otot dan kekuatan sebanding dengan sumber protein hewani. Ternyata protein nabati dan hewani sama-sama efektif meningkatkan massa otot dan kekuatan. Jadi kita tidak perlu takut tidak bisa membentuk otot ya. Kemudian ini penelitian yang lainnya. Jadi dulu kan kita harus makan daging untuk membentuk otot ya. Ternyata sekarang saat ini ada penelitian bahwa performa itu lebih ke makan nabati gitu loh. Kemudian atlet semakin banyak mengadopsi pola makan berbasis nabati untuk meningkatkan performa endurance. Ini penelitian juga. Kemudian ada penelitian bahwa melaporkan 34 sampel ultra endurance itu mereka itu vegetarian atau vegan gitu. Kemudian pola makan vegan berhasil mempertahankan atlet elit untuk ketahanan, kekuatan, kecepatan, dan pemulihan. Ini penelitian juga ya. Kemudian pola makan berbasis nabati meningkatkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, antioksidan, mengurangi stres,
oksidatif dan antiinflamasi, sehingga akan meningkatkan endurance performance, kemudian pemulihannya lebih cepat gitu. Kemudian kalau kita makan protein hewani, pencernaan daging itu membentuk oksidasi sehingga proses pencernaan metabolisme daging itu berkontribusi terhadap status oksidasi dari tubuh. Kalau kita makan nabati akan melawan stres oksidatif gitu. Jadi bagus buat atlet ya. Kemudian makanan nabati mengurangi peradangan, jadi di mana energinya lebih besar diperoleh dari makan nabati dibandingkan hewani, sehingga mengakibatkan pengurangan peradangan kronis. Pola makan nabati ini mendukung pemulihan lebih cepat dan keberlanjutan pelatihan. Kemudian pola makan nabati bersifat antiinflamasi juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi pada saat kita sakit, jadi tubuhnya lebih cepat sembuh ya kalau pada vegan itu. Kemudian pola makan nabati itu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga resiko untuk terkena penyakit jantung koroner itu lebih rendah pada vegan gitu, yang tadi ya hanya 14%. Jadi memungkinkan atlet mempertahankan performa yang tertinggi selama bertahun-tahun dan jangka panjang gitu. Kemudian ada penelitian kembar ya, menunjukkan bahwa diet vegan itu selama 8 minggu menghasilkan faktor risiko kardiometabolik yang lebih baik. Jadi mikrobioma usus yang lebih sehat dan lebih awet muda untuk yang vegan ya. Kita lihat contoh sukses atlet vegan. Ini Scott Jurek jadi pelari ultramaraton. Ini seperti Kak Surya juga ini. Kemudian ada Binaragawati, plant based ya, mereka pola makan nabati. Kemudian petenis dari Novak, kemudian Sonya juga juara dunia pembalap sepeda gunung ultra ketahanan. Kemudian ini juara dunia strongman, pria terkuat Patrick. Kemudian peselancar dunia, ini vegan juga. Kemudian ini Mike Danzig itu juara seni bela diri campuran. Kemudian Alexander Jagas ini binaragawan. Kemudian Carl Lewis menang medali ya Olimpiade vegan juga. Kemudian Derek Tracy, Ed Brower, Kate Breyer, ini Tore juga mereka vegan ya. Kemudian petenis dari Venus, dia bilang dulu saya terkena penyakit autoimun. Jadi untuk mempertahankan performa di lapangan dia vegan gitu. Jadi untuk performanya lebih meningkat gitu. Kemudian Lewis juga seorang pembalap, jadilah vegan adalah salah satu cara untuk menyelamatkan bumi. Ini alasan vegan untuk lingkungan hidup ya, untuk bumi. Kemudian Kyrie Irving pemain basket, jadi setelah mengkonsumsi makanan berbasis nabati, energinya meningkat katanya, tubuh saya terasa luar biasa. Kemudian Morgan, dia menyukai eh, karena makanannya berlimpah dan banyak jenisnya katanya. Ini contoh makanannya. Kemudian David Have, setelah vegan dia lebih bugar katanya. Dan memukulnya lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian ini vegan Olympic weightlifter. Kemudian ternyata pada saat yang ikut ini ya Olimpiade 2014 itu 7 atlet itu berkompetensi dan mereka vegan ya, dan sepertiganya itu yang disajikan itu vegan. Kita akan belajar sedikit mengenai protein sama asam amino ini dari Brenda Davis, dia adalah pembicara yang terkenal dan menulis buku 13 buku ya. Jadi boleh baca ini lebih detail. Kemudian rekomendasi rekomendasi untuk protein untuk atlet itu 1,2 sampai 2 gram ya. Serta tergantung kebutuhan ini, intensitas dan latihan. Jadi ada yang bilang bahwa protein hewani itu adalah sumber protein kelas 1. Ternyata kalau kita lihat menurut PDCAS bahwa protein itu soy, whey sama telur itu nilainya 1 ya, sama ya. Kemudian ada standar pengukuran protein yang terbaru yaitu 3 ileal digestibility, menguji makanan pada manusia. Jadi kalau kacang atau biji-bijian yang sudah masak ternyata penyerapannya lebih tinggi. Jadi nilainya lebih tinggi gitu loh.
pengukuran dari cerna ini lebih akurat. Kita lihat ya, contohnya ini protein kedelai, kacang tanah, jadi penyerapannya tinggi gitu, apalagi kita udah masak ya, udah diolah gitu. Kemudian ini, "Dokter, saya takut kurang gizi, kurang protein kalau tidak makan daging, telur, ikan." Ternyata, kalau kita lihat protein yang paling tinggi itu di kedelai ya, telur hanya 12, masih kalah dengan kacang hijau, dengan buncis ya. Kemudian, ini contoh protein nabati, boleh dari tempe, boleh tahu, boleh oncom, boleh kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan kacang lainnya. Ini contoh yang kacang yang lain, boleh garbanzo, boleh cannellini, ini boleh kacang hijau, ini lentil ya, boleh pistachio, ini hazelnut, ini almond. Kemudian ini whole grains, biji-bijian juga, ini sebagai protein nabati. Ketika kita ingin makan protein hewani, kita boleh ganti dengan protein nabati. Kalau mau minum susu, kita ganti susu nabati, susu almond, mede. Tuh. Kalau mau makan hamburger, kita ganti hamburger yang vegetarian atau vegan. Dari mana kita mendapatkan asam amino esensial itu? Sebenarnya asam amino esensial itu didapatkan dari tanaman ya. Kalau hewani itu, hewan juga memperoleh asam aminonya dari tanaman gitu loh. Mereka nggak bisa produksi asam amino sebenarnya. Jadi produsen pertama asam amino itu dari nabati gitu. Jadi semua makanan nabati itu mengandung asam amino acid. Ini kan animal ya, kita lihat tidak terlalu beda jauh ya asam amino esensialnya di legumes, bean, lentil, sama peas. Kemudian grain, rice, sama pasta, quinoa. Jadi asam amino esensialnya nggak jauh beda dengan hewani gitu. Di nut juga ada, vegetable juga ada ya, di fruit juga ada, sama di jamur juga ada. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita mengkonsumsi cukup dari legumes, grains, nut, vegetable, fruits, and jamur gitu. Kemudian ini contoh asam amino esensial pada ini ya kedelai, jadi cukup lengkap ya. Kita tidak perlu takut kekurangan asam amino esensial. Kemudian asam amino esensial di wheat, di pumpkin seed juga lengkap ya, soybean juga lengkap. Cukup lengkap, quinoa, black bean, sama almond ya. Kemudian di tempe juga cukup lengkap, ini yang murah meriah gitu. Ada proteinnya, ada kalsiumnya, ada zat besi. Ini asam amino di tempe. Eh, Baik, karena waktu, terus Bapak Suryadi juga waktunya tidak banyak, nanti kita lebih banyak tanya ke dia dulu, baru nanti terakhir saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Satya atas pancaran pemaparan materinya ya. Ternyata fakta-faktanya sangat-sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata ya seperti yang kita ketahui bahwa berbahan nabati itu juga sangat nggak kalah bernutrisinya daripada yang hewani dan juga justru malah lebih tinggi nutrisinya daripada yang hewani ya. Nah, itu tadi fakta-faktanya yang sudah dipaparkan oleh Dokter Satya, walaupun secara singkat, tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bahas lebih detail lagi, mungkin di webinar selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bincang-bincang sebentar. Kita tanya-tanya dulu, baik untuk Dokter Satya maupun untuk Kak Suryali. Nah, sekarang nih, karena keterbatasan waktu tadi ya, kan karena Kak Surya ada mau something ya, ada acara kegiatannya selanjutnya. Nah, boleh nggak nih aku tanya dulu buat ke Kak Surya. Nah, Kak Surya sebagai seorang atlet atau sebagai seorang orang yang sport enthusiast yang pasti akan selalu menjaga keprimaan tubuh, kira-kira menurut Kak Surya sendiri, nutrisi penting apa sih yang harusnya tercukupi oleh seorang atlet ataupun seorang sport enthusiast gitu, Kak Surya? Oke, thank you banget. Langsung Iya, aja ya. oke Jadi langsung aja. ya, hal-hal yang paling sering banget ditanyain adalah begitu kalau misalnya aku lagi kompetisi, ketemu atlet-atlet yang lain dan mereka tahu aku vegan, pasti langsung nanya, kamu dapat protein dari mana? Which is berarti kayak sepenting itu mereka membahas tentang protein. Nah, seperti yang tadi dipaparkan oleh dokter, ya protein nabati itu juga sekarang udah banyak banget. Bahkan
beberapa makanan dari nabati itu mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dibandingin hewani. Nah, emang penting banget protein untuk olahragawan, terutama pada saat latihan dan recovery. Oke, tadi dokter ada mengatakan misalnya karbo itu penting ya pada saat kompetisi. Misalnya besok itu mau ngikutin maraton, biasanya kita ada namanya carbo loading. Jadi H-1 itu pasti makan banyakin karbo. Tapi kalau keseharian, karena tiap hari dipakai ototnya, jadi emang gimana cara supaya otot udah dipakai secepat mungkin recovery lagi. Terus besok pagi dipakai latihan lagi, sakit lagi, recovery lagi. Akhirnya ya itu terus. Begitu recovery yang benar pasti akan maksimal nih otot-ototnya. Nah, ya salah satu eh, zat yang emang yang penting adalah ya protein. Tapi jangan bukan hanya protein aja, yang lain-lain itu juga penting. Makanya tadi ada gizi seimbang. Paling simpel kalau misalnya untuk orang biasa yang belum ngerti nutrisi, bahkan aku pun sebenarnya bukan kayak pakar nutrisi atau apa, aku praktisi olahraga dan paling simpel adalah gimana caranya makan nih tiap hari kombinasi nih di mix. Misalnya hari ini udah tahu tempe terus sayur misalnya apa kayak kangkung atau bayam, besokannya kita ganti lagi yang lain lagi. Nah, itu gizi seimbang itu sangat penting buat tubuh karena tidak ada satu makanan yang superfood yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita. Makanya harus dikombinasi seperti itu. Nah, kalau aku pribadi ya pagi sarapan paling simple biasanya aku kayak bikin overnight oat, ada pisangnya, terus ditaburin chia seed kayak begitu. Kadang chia seednya itu pun hanya direndam di air sekitar 10 menitan itu juga udah oke banget. Karena yang seed itu ternyata kalau di air itu bisa mengikat air kan. Jadi itu untuk hidrasi badan juga. Nah, kalau nanti setelah olahraga biasanya padat ya bisa bisa buah lagi atau ubi. Biasa sekarang kan di mana-mana juga udah banyak kan dijual ubi Cilembu yang di pinggir jalan. Nah, itu juga sebenarnya oke banget gitu. Nah, intinya sih sebenarnya kombinasi nutrisi sih begitu. Oke, jadi nutrisinya tadi kalau misalkan aku tanya nutrisi yang paling penting, berarti sebenarnya semua nutrisi juga oke ya, Kak Surya ya. Cuman gimana kita cara mengkombinasikan berbagai nutrisi-nutrisi tersebut. Nah, Ya, selanjutnya nih, kan tadi kita udah bahas nutrisinya mungkin yang paling oke adalah satu protein, kedua karbonya. Nah, ya. kemudian kalau misalkan kita bahas nih, kalau berbahan nabati, sebenarnya kebutuhan protein nabati apa yang paling cocok mungkin ya untuk atlet atau sport enthusiast gitu, Kak Surya? Nah, Atau karena kita mungkin di Indonesia, protein nabati yang paling andalan lah bagi Kak Surya gitu. pakai andalan. Nah, ini bukan karena kita pada terinfluence sama Pak Susianto ya, tapi emang faktanya ya seperti itu. Eh, di Indonesia paling gampang jadi sebenarnya itu andalan banget dan ya enak sih itu sebenarnya juga enak kan. Nah, kalau aku ya andalannya itu. Tapi seperti yang tadi dokter katakan kebutuhan protein kita sebagai atlet itu lebih besar dibandingin yang orang biasa. Jadi bisa kalau aku sih diusahakan 1,5 kali berat badan. Tapi kalau misalnya lagi high intensity aku 2 kali berat badan. Nah biasanya ya itu dibantu lagi dengan vegan protein powder kalau malam. Jadi sekali serving itu aja udah bisa sekitar 20 gram protein gitu. Tapi ya kalau real food ya tahu tempe, tadi chia seed juga udah lumayan. Kacang-kacangan kalau aku ngemil pun, aku udah biasa beli itu sih kacang almond. Udah ya cemilin aja gitu. Atau selai kacang gitu juga udah oke sih. So far Oh, udah oke. sangat-sangat udah oke. Bahkan aku di kalangan teman-teman yang non-vegan pun secara fisik masih kelihatan sangat prima dibandingin mereka gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. rumor vegan itu tidak bisa nge-build muscle, ini bukannya promosi atau apa. Silakan kalian lihat Instagram aku. Beberapa kali aku renang juga kayak topless gitu ya. Emang badanku juga dibandingin dengan mereka yang mengkonsumsi hewani masih sangat oke gitu.
Oke, berarti mungkin kalau misalkan kesukaannya Kak Surya, ya tahu tempe ya, yang paling gampang juga didapat. Itu Kemudian, sebenarnya suka Mhm. nggak suka, tapi emang udah kebutuhan ya udah harus hajar. Oke, tahu tempe ya pokoknya ya, tahu Ya, tempe, kemudian kacang-kacangan, begitu ya, ya. maupun dari selai. Tapi kalau mungkin selai, mungkin kita lihat-lihat dulu kali ya, apa kandungannya, misalkan banyak gulanya atau enggak, begitu kali ya. Nah, kalau Nah, untuk gimana tuh? beberapa kalian yang tidak sangat aktif berolahraga, emang kelebihan gula itu mungkin ya emang harus dijelaskan juga. Pasti ada eh, berbahaya juga gitu kalau misalnya over. Tapi kalau kayak seperti aku, maka beberapa hal emang butuh gula untuk energi sih gitu. Oh iya Tapi ya Kak. penting juga harus diingatkan apa yang aku makan belum tentu benar-benar bisa relate dengan kalian karena Eh, aku sehari aja bisa latihan 3 kali dan kalori yang dikeluarin bisa 2.000 sampai 4.000 gitu. dua Oh, ribu kalori ya gitulah. luar biasa ya. Iya, karena kalau misalnya let's say paling simple lari 5 kilo dengan pace misalnya pace easy misalnya 6 atau 5 itu aja hanya membakar 400 sampai 500 kalori gitu. Jadi kadang aku latihannya bisa sampai 2.000 sampai 4.000 gitu. Jadi emang kebutuhan itu udah di overreach sih gitu. Oke, tadi aku sempat agak salfok sedikit ya, easy pace-nya 5 sampai 6. Waduh, kalau saya easy pace-nya mungkin 8 9. Oke, nggak apa-apa. Itu hanya sebenarnya mau menunjukkan bahwa ya itu perbedaan effortnya kita kan. Jadi emang ya Iya. asupannya juga agak harus beda. Iya, oke, oke, oke. Nah, mungkin aku nanya dikit lagi ya, Kak Surya ya, sebelum aku lemparkan ke penonton di luar sana ya, Bapak Ibu sekalian. Nih, kalau misalkan tadi kita udah bahas apa namanya protein nabati yang mungkin bisa jadi bahan ataupun pilihan opsi buat para vegan. Sekarang kalau misalkan nih dari Kak Surya sendiri, secara fakta yang Kak Surya alami, sebenarnya ada keuntungan nggak, ada advantage nggak nih dari kita makan yang pola makan nabati sama yang dulu sebelumnya Kak Surya belum makan vegan gitu? Maksudnya ada perbedaan nggak sih sebenarnya yang Kak Surya alami gitu? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang langsung perbedaannya banyak banget, berbeda banget. Karena aku pernah yang itu udah sering aku sharing sih. Aku goes dari Jakarta ke Bali, itu ada 30 atlet yang semuanya mau mencetak rekor goes 4 hari. Nah, mereka itu nggak ada yang vegan. Nah, karena kita mau cepat itu kita harus setiap tempat misalnya makannya itu hanya cuma setengah jam gitu. Nah, yang lain itu makannya makan besar dengan makan daging-dagingan yang berat gitu. Sedangkan aku beberapa kali momen ya cuman kadang sampai pernah satu momen ya aku cuman makan nasi, tomat, timun, lalapan gitu. Dan itu kelihatannya emang sangat parah dibanding orang lain ya kayak lu nggak mungkin bisa ada energinya karena lu cuma makan nasi, tomat, timun, lalapan gitu. Hmm. Dan ternyata setelah ngobrol sama dokter Susanto, justru itu bisa membuat endurance-nya lebih bagus. Karena kan kita lagi endurance nih. Hari pertama aja gue Jakarta Semarang. Itu which is sudah hampir 500 kilo per hari. 500 kilo dengan naik mobil aja juga capek, tapi akhirnya kita goes kan. Nah, perbedaannya dengan pola makan nabati aku, bisa bersaing dengan mereka dan 30 atlet hanya 11 yang finish salah satunya aku dan aku dalam kondisi yang sangat prima tidak ada kram. Bahkan di pas mau finish itu sepeda aku bermasalah, gearnya nggak bisa diganti, nyangkut di gear yang berat. Dengan tanjakan aku masih bisa punya energi untuk melewatinya gitu. Jadi ya emang kelihatan banget perbedaannya jauh banget. Dan aku vegan kan dari tahun 2016, which is aku belum seaktif olahraganya kalau mau dibilang belum se ekstrim sekarang gitu. Nah ternyata setelah mengubah pola makan menjadi vegan, justru sekarang banyak achievement secara fisik, secara kompetisi, secara olahraga didapat dari setelah aku mengubah pola makan menjadi vegan gitu. Jadi ya emang udah kebukti banget. Aku udah mempraktekkan kepada diri aku sendiri. Bahkan ya sekarang nanti awal Desember aku masuk ke Ocean Man Final World Championship di Dubai. Itu renang di laut 5 kilo. Nah, jadi kayak makin banyak achievement yang aku dapat setelah vegan gitu.
Oke, wow luar biasa ya, Kak Surya. Ternyata ya, apa namanya, pengalaman nyatanya ternyata sangat membuka mata mungkin, membuka mata saya, pasti juga membuka mata Bapak Ibu semuanya yang nonton hari ini ya. Wow, Hmm. keren banget Kak Surya dan, Kak Surya tadi sempet nge-mention bahwa nanti Desember mau ada lomba ya? Wah, Iya, semoga berhasil ya Kak Surya ya. iya, doain ya, karena itu Iya, adalah kayak rangkaian dari kemarin udah ikut kompetisi Ocean Man di Malaysia, dan karena oke. aku masuk top 5, jadi akhirnya diberangkatkan ke Dubai. Itu udah World Championship bertanding melawan atlet dari 53 negara. Jadi yang dari Indonesia dua gitu. Wow. Nah, moga-moga sih bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Amin, amin. Oke, nah tadi cukup aja pertanyaan dari aku buat Kak Surya. Oke. Mungkin sekarang aku mau buka open question buat yang tamu Bapak Ibu penonton yang nonton sekalian, maupun di Zoom maupun yang ada di live Facebook. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih buat Kak Surya? Karena Kak Surya sebentar lagi udah mau cabut dari webinar kita ya, karena ada berhalangan waktu. Saya mau Boleh? tanya Kak Surya. Nah, boleh Ya, nih, malah dokter kita nih yang nanya ya. Iya. Kak Surya, boleh. apa sih tantangan psikologis yang terbesar kalau dihadapi di Indonesia itu kalau kita vegan itu? Kemudian Oke. eh, ap- pesan utama yang ingin disampaikan ke atlet muda Indonesia yang ingin coba vegan, gimana sih tipsnya gitu? Oke, tantangan ya sebenarnya kayaknya banyak kan sekarang orang adalah kayak cravingnya untuk pengen makan enak. Enak itu bagi mereka ya daging-dagingnya enak gitu. Misalnya udah biasa makan sate, makan steak, sapi atau apa. Nah, tantangannya itu kan. Nah, ternyata terlucunya sekarang makanan apapun yang non vegan sekarang udah bisa dijadikan vegan. Jadi kalau misalnya orang yang kayak masih oke, sorry nih. Kemarin aku juga ada ikut satu kelas strength training. Instrukturnya bilang dia dia makan seafood kok tahu-tahu udah jadi gatal-gatal alergi. Padahal dia belum pernah seperti itu. Aku langsung bilang kayaknya udah saatnya vegan deh. Waduh, kalau seafood saya bisa hilangin, tapi saya masih suka makan babi, dia bilang gitu. Terus aku bilang babi vegan juga ada kok. Jadi sebenarnya ya itu tantangan yang aku lihat ya seperti itu. Karena kalau makanan vegan di Indonesia sebenarnya lumayan gampang didapat. Ya, kita adalah negara tropis, which is buah-buahan begitu berlimpah. Nah, sayuran juga ada. Sekarang juga restoran vegan juga udah begitu banyak. Nah, kalau misalnya pesan untuk teman-teman yang teman-teman atlet muda yang mau coba untuk vegan, jadi sebenarnya satu kalau dari aku udah bukti nyata bahwa bisa meningkatkan performance, recovery juga jauh lebih cepat. Kalau misalnya kalian takut, cobain aja. Misalnya seminggu sekali, Green Monday gitu. Lihat perubahannya apa. Tapi ingat, ingat banget karena aku ada teman-teman atlet yang diam-diam nih pengen udah lihat aku performanya bagus gitu. Terus mereka diam-diam nyobain vegan sebenarnya, nggak kasih tahu. Nah, ketahuannya pada saat pas aku habis sepedaan, aku ngajakin dia makan di salah satu restoran vegan, terus dia bilang, oh, vegan curry di sini enak. Loh, kamu udah nyobain? Iya. Sebenarnya aku udah pernah nyoba vegan sehari, tapi lemas. Terus aku tanya, kamu makan apa? Paginya salad. Siangnya makan apa? Salad. Malamnya apa? Salad. Jadi salah juga kalau aku pagi, siang, malam juga hanya makan salad, pasti energinya juga berkurang kan begitu. Jadi emang harus gizi seimbang begitu. Jadi para atlet mau coba, ini sangat worth it untuk dicoba karena kalian akan kaget dengan begitu cepat recovery badan kalian. Dan cek aja deh, sekarang kan sosial media, internet udah begitu gampang, lihat aja atlet-atlet profesional, bahkan yang non vegan pun kalau mereka udah mendekati kompetisi pasti udah sangat mengurangi daging, dan itu sangat-sangat, aku udah berapa kali kayak di ketemu teman-teman atlet di pelatnas atau apa, mereka juga udah bilang harus perbanyak sayur. Atlet apapun itu, badminton lah, maraton lah, atau apa, mereka udah gitu. Bahkan atlet bola juga dengar emang udah kalau mendekati kompetisi pasti daging akan sangat dikurangi, jadi udah perbanyak sayur gitu. Itu ya kalian harus coba sih. Nothing kayak nothing tulus, kalian coba, kalian akan ngerasain perbedaannya. Tapi kalau enggak pun enggak membuat kalian mati kan gitu. Udah coba aja dulu gitu. Oke, jadi ternyata pesan buat para atlet-atlet muda adalah
coba aja dulu ya. Tentu kita akan terus-terusan balik ke slogan tersebut, yaitu coba aja dulu. Nah, ada terakhir nih pertanyaan dari penonton nih, dari Bapak Ibu sekalian nih Kak Surya. Terakhir ini ya, 5 menit terakhir. Untuk protein 100% dari nabati. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang mengkonsumsi proteinnya 100% dari nabati, bagi atlet, itu tuh apakah nilai EGFR atau untuk ginjalnya aman atau enggak nih Kak kira-kira? Wah, jadi kayaknya harus dijawab sama dokter. Plus ini aku juga udah dipanggil sebenarnya, so ya udah mau berangkat. Tapi kalau simpelnya nggak tahu ya. Ini dokter pasti yang lebih Ya, lebih ahli. Cuman kalau Hmm. misalnya balik lagi ke ginjal, kayaknya lebih lebih concernnya ke kayak kimia-kimia sih sebenarnya yang aku takutin ya. Maksudnya kalau terlalu banyak suplemen atau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi protein tapi dari suplemen-suplemen itu protein nabati ya dari suplemen itu aku juga agak aware, aku juga agak takut gitu. Karena aku juga pernah ngerasain kayak bikin vegan protein powder itu di tumbler, kalau misalnya ada sisa terus nggak belum dicuci atau apa berapa lama itu pasti akan lihat ada pengerasan gitu. Nah, itu aku takut juga di badan. Tapi kalau misalnya udah dihajar juga dengan air putih atau apa, harusnya aman gitu. Oke, Tapi nggak apa-apa. sisanya harus dijawab sama dokter. Iya, oke, nggak apa-apa, Waduh, nggak udah apa-apa Kak Surya. dipanggil, udah harus berangkat. Thank you banget ya. Mungkin kapan kita harus setting waktu lagi ya. Oke, pasti banget Kak iya. Surya. Kita tunggu kedatangannya. Terima Hati-hati ya kasih Kak Kak Surya. Surya. Dan juga Salam selamat buat semangat. semuanya, sehat-sehat, semangat ya. Oke. Ya, See you semangat ya. Kak Surya buat kelomban nextnya ya. Oke, Bye-bye. bye-bye, bye-bye. Oke. Ya, begitu aja kita sesi sama Kak Suryanya ya, karena Kak Surya akan ada terkendala waktu ya. Beliau sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya beliau, bahkan sekarang aja beliau sedang mau ada jalan travel ya dari Bandung ke Jakarta. Nah, Dokter Satya, kita kembali lagi bersama Dokter Satya. Dok, boleh dong dok dijelasin langsung, dilanjutin langsung nih pertanyaan dari Kak April di sini. Untuk protein 100% dari nabati, kalau bagi atlet, apakah aman tuh nilai EGFR-nya atau untuk ginjalnya aman nggak tuh dok? Kira-kira dok, boleh dijawab dok? Iya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus dari April. Menurut penelitian diet vegetarian itu bisa mencegah penumpukan racun dalam ginjal yang berasal dari fosfor yang terkandung dalam daging. Jadi diet vegetarian itu memiliki tingkat fosfor yang lebih rendah. Jadi aman ya. Kemudian protein kalau terlalu tinggi itu kan biasanya kayak diet keto itu lama-lama fungsi ginjalnya akan berkurang kalau kita mengkonsumsi protein terlalu tinggi gitu. Jadi berbahaya buat ginjal. Kemudian saya pernah baca penelitian bahwa tempe itu kan proteinnya lebih rendah, jadi bisa memperpanjang fungsi ginjal gitu. Kemudian saya ada pasien yang EGFR-nya, fungsi ginjalnya hanya 10%. Kemudian dia menerapkan pola makan nabati. Sampai saat ini dia nggak cuci darah gitu loh. Jadi keluhan-keluhan di kayak bengkak itu nggak kelihatan gitu. Kemudian dia ada gula juga, gulanya juga terkontrol gitu. Jadi diet nabati itu bisa membantu paling enggak ginjalnya nggak tambah parah gitu. Bisa mencegah penumpukan dari zat-zat yang racun yang berbahaya di ginjal. Gitu Tasya. Oke, jadi gitu ternyata jawabannya Kak April, intinya juga tetap jangan takut untuk mencoba vegan. Kira-kira Kak April jawaban dari Kak Surya maupun Dokter Satya apakah terjawab? Mungkin boleh acungkan jempol atau apa gitu buat kita lanjutkan. Makasih Kak, cukup Oh, jelas. oh ya, siap. Terima kasih Kak April atas pertanyaannya. Nah, sebelum aku mau lanjut tanya-tanya lagi nih sama Dokter Satya, kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian maupun yang di join di Zoom ataupun di Facebook, boleh banget ya di-drop aja pertanyaannya di kolom komentar ataupun kolom chat dari Facebooknya sendiri. Nanti akan kita sampaikan di Zoom meeting kali ini. Kalau misalkan, oke, saya mendapat pertanyaan dari Facebook. Dari Kak Serina Chang. Nutrisi vegan yang bagus untuk orang yang fraktur atau patah tulang supaya cepat tumbuh tulang dan
tumbuh tulang dan kaku bahu bagaimana ya? Nah, ini mungkin ada hubungannya juga ya sama seorang atlet ya. Kalau misalkan orangnya patah tulang, supaya cepat sembuh dan juga kalau kaku bahu bisa lebih rileks, itu gimana nih, Dok? Boleh dibantu nggak, Dok, pertanyaannya? Nutrisi vegannya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus, untuk nutrisi vegan buat tulang yang bagus, pertama kita harus mencukupi, kalsiumnya ya. Kalsium itu kan bisa didapatkan dari, biji wijen, itu nilainya 1.116, lebih tinggi 10 kali dari susu sapi ya. Kemudian bisa di agar-agar juga, di kacang almond, kemudian di sayuran hijau juga tinggi ya itunya kalsium. Kemudian kita perlu mendapatkan vitamin D, jadi kita perlu berjemur sinar matahari pagi, jam 9 sampai jam 10 ya, sekitar 15 menit. Kalau memang pada saat sakit memang pengen cepat ya boleh dibantu, suplementasi buat agar tulangnya cepat tumbuh gitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Kalau misalkan bahu, kaku bahu, gimana tuh, Dok? Oh. Kaku bahu kita lihat dulu penyebabnya apa, misalnya dia ada riwayat trauma gak, jatuh gak, kepukul, kepentok, kemudian, ada riwayat angkat berat dak, kemudian kita lihat dulu ada kena angin atau AC langsung nggak ke badan gitu loh. Harus dilihat penyebabnya gitu, baru bisa tahu diagnosis sama terapinya gimana gitu. Mhm. Oke. Jadi sebenarnya tetap tercukupi ya sebenarnya kalau misalkan kita mau apa patah tulang kalsium, which is untuk nutrisi kalsium sebenarnya ada aja sih nutrisi vegan yang bagus bisa dari kacang wijen biji atau kacang ya ya itulah bisa Biji bisa wijen, dari ah. biji wijen bisa dari apa tadi sayur-sayuran ternyata almond juga gitu ya. Apakah cukup terjawab Kak Sherina? Semoga cukup menjawab ya. Lanjut, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau misalkan ada, bisa langsung taruh di kolom komentar ataupun kolom chat di grup Facebook ya. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin aku mau nanya lagi nih, Dok. Tadi belum cukup selesai ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita mau tanya keunggulan kinerja dan kesehatan protein nabati, Dok. Mungkin ini juga ada dalam slide-nya dokter tadi ya, cuman mungkin tadi karena kita pemaparan singkat aja, belum terlalu detail untuk dibahas. Jadi sekarang boleh nggak nih dok, di-sharing terkait dengan keunggulan kinerja atau kesehatannya dari protein nabati itu sendiri, gitu dok. Oke, saya share ulang ya, Boleh. biar lebih cepat. Ini terkait keunggulan protein nabati dibandingkan protein hewani gitu. Protein nabati itu, kan banyaknya di kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran. Jadi, mereka itu antioksidannya tinggi, kemudian antiinflamasinya juga bagus, kemudian bersifat asam ya, jadi bisa mencegah sel kanker, kemudian bagus buat, pengencer darah yang alami, kemudian dia bersifat anti aging, kemudian, sebagai sumber vitamin dan mineral, kemudian banyak fitonutrien yang baik ya, di hewani nggak ada, kemudian protein nabati itu tidak ada kolesterol, kalau hewani kan ada, karena yang menghasilkan kolesterol itu dari organ hati. Di sayur-sayuran nggak ada ya, di ayam, sapi, kambing ada, ikan juga ada hati, jadi dia bisa memproduksi kolesterol. Kemudian dia heme iron-nya non heme iron, jadi ini lebih sehat ya. Kemudian ada serat, serat itu bagus buat kesehatan usus,
kemudian angiogenesis regulator, regeneration, sama DNA protection immunity. Tuh. Kalau berhubungan penyakit ya kayak gini misalnya penyakit pada protein hewani yang terlalu tinggi, lemak jenuhnya tinggi kan kolesterolnya naik gitu. Lebih kalau protein nabati ininya risiko kena kolesterolnya lebih rendah. Begitu juga Hmm. dengan tensi. Pola makan nabati mengurangi risiko hipertensi sebanyak 53%. Oh. Begitu juga dengan penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat yang ke rumah sakit saat ini kan hampir 50% kena penyakit jantung, stroke ya. Hmm. Jadi, kita bisa mencegah dengan pola makan vegan dan pola hidup sehat gitu, dengan lifestyle medicine. Kemudian vegetarian lacto avo 39%, meat eater 50%. Kemudian kalau kita tambah merokok 7% risikonya akan lebih tinggi. Kemudian kalau kita ada sakit, diabetes tipe 2, kemudian obesitas, kemudian ada tensi, kemudian kolesterolnya tinggi, kan kita ke dokter ya, biasanya akan dikasih obat tensi kan, misalnya golongan amlodipin kayak gitu. Kemudian kalau berat badan kan mungkin akan disedot lemak, dikasih suplemen, dikasih obat, eee, buat lemak ya. Kemudian, eee, pokoknya dikasih obat gitu. Kemudian kalau kita ada tensi dikasih obat, ada gula juga dikasih obat, kayak metformin dan lain sebagainya. Kalau kolesterol juga dikasih obat kan, golongan statin dan lain-lainnya. Kan perlu minum 4 macam obat. Tapi kalau kita pola makan nabati, bisa turun ini, dalam 21 hari ya kita lihat ya ini, tensi juga turun, kolesterol turun, trigliserida juga turun, berat badan turun gitu. Ini juga penelitian dari Cardiovascular Diagnosis and Therapy 2014. Jadi turun dalam satu waktu. Kan lebih bagus ya daripada kita makan obat 3 kali sehari, lebih baik kita jadikan makanan sebagai obat. Seperti, Hippocrates mengatakan, "Let your food your medicine." Jadikan makanan sebagai obatmu. Begitu juga dengan berat badannya, kalau vegan paling rendah, dengan protein nabati, diabetes juga paling rendah. Begitu juga dengan risiko kanker, paling rendah untuk vegan atau pola makan berbasis nabati dengan protein nabati gitu. Ini yang efek dari protein hewani, Oke. ini efek dari yang diproses, makanan yang diproses. Jadi sebisa mungkin kita makan yang whole food plant-based diet, pola makan nabati atau vegan yang whole food ya, yang asli gitu, gitu. Jelas nggak, Oke, Tasya? jelas banget Dok. Ternyata banyak banget ya manfaat dari apa bahan nabati ya. Tadi juga udah dipaparkan juga nih oleh Dokter Dokter Satya, sorry, secara detail banget. Nah, ini ternyata kita udah dapat pertanyaan Dok dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau nanya dari Kasutrisno Jepara. Dok mau tanya, kalau misalkan kena stroke, pakai vegan bagus atau tidak ya Dok? Gitu. Kalau stroke nih Dok, kita Oh penyakit iya, stroke ya. mmm, Mm-mm. kalau udah kena stroke kan kita perlu pola hidup dan pola makan ya. Kalau misalnya udah kena stroke, sekali, kena kedua kalinya itu resikonya lebih tinggi 20%. Kalau sudah kena kedua kali, resiko kena stroke ketiganya itu 50%. Jadi kita perlu jaga benar-benar, akan resiko stroke. Faktor resiko stroke itu apa? Pertama biasanya tensi, tensi tinggi kan dia bisa mengakibatkan pendarahan kan, kita betul jaga-jaga tensi. Kalau dengan vegan tensinya tadi risikonya paling rendah ya. Kemudian faktor resiko yang kedua kan lemak, lemak terutama trigliserida, kolesterol total, LDL juga. Kalau pada vegan kan tadi rendah ya, jadi risikonya juga akan lebih rendah gitu. Jadi kita perlu jaga, tensi, kolesterol biar nggak terjadi penyumbatan, kemudian kita perlu juga tidur yang cukup, kurang tidur tensinya naik kan, misalnya banyak pikiran tensinya naik. Kemudian, pola hidup, pola makan, tidur, pikiran, pola makan berbasis nabati bisa mencegah stroke gitu loh. Terus kalau stroke kan kita perlu latihan di rumah agar bisa lebih kuat.
Jadi bagus buat mencegah stroke berulang gitu. Oke. Heeh. Kira-kira cukup terjawab ya, Kak Sutrisno Jepara. Boleh kita lanjut ke oke, ya Kak Sutrisno? Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, boleh. Terima kasih juga sama-sama Kak Sutrisno. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dewi M. Kak Dewi M nanya nih, kalau yang lambungnya nggak tahan sayur atau kacang-kacangan, kalau kebanyakan bisa kembung, gimana tuh dok solusinya dok? Boleh coba dulu sih satu-satu, enggak semua sayur dan kacang sih. Misalnya makan kol mungkin, akan terasa kembung. Boleh coba satu-satu itu, enggak semuanya sih, harusnya sih aman sih. Jadi makanan yang merangsang lambung itu, misalnya asam lambung naik biasanya lebih ke pedas, lebih ke, susah dicerna kayak daging kan keras ya, makan keras, kemudian kafein, kopi, itu yang lebih merangsang gitu. Hmm. Kalau makanan lambung kan biasanya lunak, kita makannya lebih sering, misalnya tiap 2 jam kita ngemil biar asam lambungnya naik. Mm-mm. Kemudian pikiran juga berpengaruh, kalau banyak pikiran asam lambungnya juga bisa naik gitu. Sebaiknya dicoba satu-satu karena nggak semua kacang, nggak semua sayur berefek begitu, tuh. Oh gitu. Heeh, Jadi mhm. buat Kak siapa nih? Kak Dewi, kalau misalkan nih nggak tahan sama sayur kacang-kacangan, kebanyakan bisa kembung. Mungkin bisa coba yang lain ya. Yang lain yang nggak menyebabkan kembung. Juga saya tahu tuh kalau kubis ya, kubis itu kayaknya bikin angin ya kalau nggak salah itu ya. Boleh dicoba yang lain Kak Dewi. Kalau misalkan masih eh dirasa masih ada ininya, apa namanya efeknya. Ya, mungkin boleh ditanyakan lagi lebih lanjut gitu ya. Kak Dewi, apakah cukup jelas? Apa ada yang mau diperjelas lagi pertanyaannya, Kak Dewi? Oke, thank you, Dok. Thank you. Oke, terima Sama-sama, kasih, Bro. Dok. Terima kasih, Bu Dewi. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Kak Yuliana. Gimana cara nimbang berat badan ideal untuk anak umur 14 tahun nih, Dok? Jadi, berat badan ideal anak umur 14 tahun kalau tinggi badannya 163 cm dan juga berat badannya 48 kilo. Kebetulan anak saya VG, belum vegan. Dia ikut ya banyak aktivitas yang menguras energi ya, misalkan ikut nari, ikut les, ikut basket dan lain sebagainya nih dok. Kira-kira gimana nih dok? Berat badan itu laki-laki ya Hmm. atau Sepertinya laki-laki apa perempuan ya Bu Yuliana ya? Kayaknya sih ini bisa jadi oh, laki-laki, bisa jadi perempuan nih. beratnya ini Gimana nih dok? hitungnya pakai ini IMT. Jadi berat badan per tinggi badan kuadrat gitu. Bisa Hmm. cari di Google nanti ketik aja, buat IMT. Jadi ketik berat badan, tinggi badan nanti, keluar ini BMI-nya normal atau enggak. Kalau normal itu 18,5 sampai 25 normalnya untuk di Indonesia. Jadi kalau berat laki-laki itu, sekitar 50, kalau perempuan 47 gitu. Oke Heeh. gitu. Gitu nih, Kak Yuliana, kira-kira untuk cara ngitungnya mungkin bisa cari di internet sekalian atau pakai tinggi badan kuadrat tadi. Kalau Oh, misalkan nanti mau Kak Yuliana mau bantu tanya lagi, lebih lanjut lagi, oh ini Kak Yuliana jawab nih dok, katanya anaknya laki-laki, kata dokter kurang 10 kilo, sekarang berapa kilo 48 kilo, tingginya? 163. 163. Umurnya 14 ini ya. Oh, masih Iya. ini sih, masih bisa kejar sih itu, Bu. Karena mungkin masih dalam waktu apa masa pertumbuhan juga Heeh. ya, Dok ya. Ya, jadi pola makannya perlu gizi seimbang. Yang pertama karbohidratnya cukup dari misalnya dari ini ya, biji-bijian dari nasi, ubi, jagung, singkong. Kalau mie boleh kalau anak muda. Kemudian sayur dan buah lebih 3 macam. Proteinnya ini vegan ya, protein nabati. Bisa bervariasi Bu, biar proteinnya cukup, kacang-kacangan, biji-bijian. Kemudian boleh makan lemak kalau masih pertumbuhan. Jadi minyak, sayur kan boleh dimakan. Gorengan bisa satu kalau buat anak muda atau anak kecil ya. Karena buat pertumbuhan gitu. Oke, begitu nih Kak Yuliana. Kira-kira terjawab nggak nih Kak Yuliana?
Ya boleh tambah makannya lebih sering 3 kali makan, Hmm, 3 kali ngemil, boleh tambah ngemil kelapa muda sehari 1 sama alpukat gitu. Itu iya. lemak yang bagus buat menambah berat Oh ya, badan. alpukat Ya, bener ya. heeh, Alpukat, minyak baik, minyak kelapa dan iya. lain sebagainya itu Kemudian boleh ya banget nih. tidur juga harus cukup, kurang tidur hormon pertumbuhannya juga nggak bisa bekerja dengan baik gitu, sama pikiran Hmm. juga bisa manajemen stres yang baik gitu, Nah, begitu pengaruh tuh. juga itu. Oke. Nah, Begitu Kak Yuliana, kayaknya sih sudah cukup jelas ya. Ya baik dok. Oke, udah jelas cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, ini ada pertanyaan dari Kak Oi Sintia. Beliau nanya, apakah bisa dok diminta PowerPoint-nya materi tadi, dokter? Kira-kira gimana nih jawabannya? eee, nanti akan di-share ini sih video rekaman ini nanti bisa dilihat, Oke, heeh. jadi nanti akan di-share rekamannya. Jadi nanti kepada Kak Sintia, nanti dilihat aja lagi ya untuk rekamannya. Semoga bisa tetap tercapture dengan jelas juga ya. Oke, nextnya ada pertanyaan dari Kak April lagi. Maaf mau tanya lagi, untuk kesehatan usus selain serat, untuk probiotik sumber terbaik dari makanan selain tempe apalagi ya dok? Ya ini juga mungkin saya juga penasaran nih dok. Ya, Probiotik nih, kalau kita ngomongin probiotik, kira-kira selain dari tempe bisa dari apa dokter? untuk mikrobioma usus, kan di usus itu kan ada mikrobioma ya, ada kuman-kuman yang baik. Jadi ini berhubungan dengan kesehatan gut brain axis, poros, usus, dan otak. Jadi makanan yang baik buat probiotik itu adalah makanan yang difermentasi. Contohnya adalah, tempe itu sumber probiotik dan protein nabati yang sangat baik, kemudian asinan kubis, kemudian kimchi juga bagus, kombucha, teh fermentasi, miso atau pasta kedelai fermentasi, yogurt nabati. Jadi probiotik ini yaitu bakteri hidup yang dapat menambah keberagaman mikrobioma usus gitu, Bu. Hmm, Mhm. jadi bisa pakai apa tadi Mmm. miso, kemudian ada juga yogurt nabati gitu ya dok ya. Kalau Heeh, misalkan kombucha juga bisa, kimchi kombucha juga ya, bisa, heeh. oke kombucha yang cukup terkenal sih sepertinya kombucha ya. Kombucha juga udah cukup terkenal, bisa buat sendiri juga. Tapi kalau misalkan apa tadi yogurt nabati itu apakah udah banyak di tempat umum dok? Kalau boleh tahu? Yogurt nabati boleh lihat sih sumbernya, kalau kurang tahu juga sih di pasaran, Hmm, heeh, harus oke. dilihat, ingredients-nya gimana gitu. Oke, tapi mungkin aku juga bisa kasih info juga buat Kak April. Mungkin yang paling cukup mudah ya, cukup mudah untuk ditemui itu kombucha. Karena kombucha ini juga udah lumayan terkenal ya dok ya, bener ya? Iya, heeh. Oke, begitu Kak April oke udah dikasih emoticon love ya, udah direaksi, berarti udah oke jawabannya. Selanjutnya mungkin saya back lagi ke Facebook karena di Facebook ada pertanyaan ulang dari Kak Sherina lagi. Yang tadi patah tulang itu ternyata bahunya, Dok. Bahu yang patah tulang sehingga jadi kaku bahunya. Nah, tadi tadi itu kemudian tadi mungkin udah dijawab juga kalsiumnya bisa dari kacang wijen, dari apa segala macamnya ya. Tapi nanti Mmm. dokter mungkin boleh dijelasin ulang lagi dok, kalau misalkan yang tadi patah tulangnya yang bahu, itu gimana dok? Oh iya, Apakah sama juga jawabannya? kalau patah tulang kita pertama kita cek dulu ke dokter ortopedi, mungkin patah perlu obati ya ke dokter tulang. Kemudian untuk nyeri sama kaku itu kita lihat, ototnya ada yang ketarik nggak. Biasanya sih Hmm. kita pakai, spot massage gitu buat benerin otot, atau juga bisa di fisioterapi, bisa juga di akupuntur gitu buat, penanganan nyeri. Jadi kita lihat fungsi dari tulangnya baik atau enggak, dari otot atau enggak, baik atau enggak, dari Hmm. sarafnya bagus atau enggak gitu. Biasanya dari saraf-saraf leher yang menuju ke tangan ada yang berubah nggak atau pindah gitu loh, terus ototnya ada yang ketarik nggak, itu kita perlu cek satu-satu gitu buat mengatasi nyerinya itu. Oke oke. Heeh. Jadi ternyata gini juga mungkin jadi sebuah apa ya?
pengetahuan juga ya, pengetahuan umum juga nih buat kita semua Bapak Ibu. Ternyata kalau misalkan ada misal penyakit kayak ini tadi yang dijelaskan oleh Kak Sherina. Misal ada patah tulang, terus kata dokter harus banyak makan kalsium, tapi kok kayak saya makan kalsium ini itu kok makin sakit, masih sakit ya, nggak ada perubahan gitu misalkan. Nah, ternyata mungkin eh, sebenarnya makanan aja tuh juga nggak cukup ya dokter ya. Maksudnya juga cukup butuh penanganan khusus. Apalagi ini kan terjadi sebuah apa ya patah tulang atau penyakit gitu. Atau kita nggak tahu lah nanti di syarafnya atau di ototnya ada apa. Nah ternyata juga tetap tetap butuh yang namanya penanganan dari yang ahlinya. Gitu ya dok ya, bener ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya dari Kak Sherina lagi, kalau misalkan cancer stadium 3 atau 4, apakah bisa sembuh dok dengan pola makan vegan? Gitu dok, boleh dijawab dok. Cancer apa ini? Boleh tahu enggak? Wah, cancer apa nih Kak Sherina? Boleh di input lagi di kolom chat ya Kak Sherina, nanti kita kembali lagi ke pertanyaannya kalau sudah ada jawabannya ya. Kita lanjut dulu dokter, selagi menunggu Kak Sherina di Facebook, kita lanjut di kolom chat Zoom. Banyak nih pertanyaannya ya, mulai laku ya dokter ya. Ini dari Kak Rohim. Malam dok, saya vegetarian sudah hampir 30 tahun, tapi kolesterol tetap tinggi, sekitar 260. Kira-kira apa sebabnya ya dok? Nah, nih boleh nih dok, bantu dijawab dok. Ini vegetariannya boleh tanya ini ya, masih makan telur susu enggak ini? Nah, Kak Rohim, gimana nih Kak Masih Rohim? masih makan telur dan susu. Ya, Vegan, jadi masih vegan. sumber kolesterol itu dari hewan itu telur susu nih Pak. Kalau telur kan cukup tinggi 1000 lebih kan, kalau apalagi kuning telurnya. Kemudian susu sapi juga mengandung kolesterol tinggi sama lemak jenuh gitu Pak. Jadi sumbernya dari sini. Bapak coba tes 21 hari pola makan nabati utuh, nanti tes kolesterolnya berapa gitu. Gitu Pak. Oke, Nah, Oke, oke, makasih. oke, terima kasih sama-sama juga Kak Rohim. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Juli Herna. Dari Kak Juli Herna, saya sejak mengikuti pola... Zoom vegan. Oh ya, ini mungkin boleh kita mute sebentar ya, Kak Muriani ya. Dari Kak Juli Herna, saya sejak mengikuti pola makan vegan kira-kira 5 bulan yang lalu, berat badan saya turun dok dari 53 kilo menjadi 48, kemudian 47 dan sekarang 46. Berarti mungkin kurang lebih ini totalnya 7 kilo turun ya, cenderung turun. Bagaimana mempertahankan supaya tidak turun terus nih dok? boleh tahu enggak ini pola makannya kayak gimana, dari karbohidrat, protein, sayur dan buah? Mungkin boleh langsung ngomong gitu. Iya, Kak Nah, Juli Herna. sama tidurnya cukup enggak? Lagi banyak Tidurnya pikiran cukup, enggak gitu? tidurnya cukup. Makannya sih sama sekali tidak makan minyak, garam sedikit, gula juga sedikit. Oh, kalau Karbohidratnya apa? Karbohidratnya beras coklat. beras coklat. Kalau boleh tahu mungkin tinggi Berlebihan. badannya sekalian, Kak Juli. Kenapa? Tinggi badan 153. 153. Masih ideal sih. Iya. Eh karbohidrat nasi aja Bu ya, ada ini ubi-ubian Coklat, gitu. umbi-umbian Ada ya. singkong, ubi jalar. Sayur dan buah berapa macam sehari Bu? Sayurnya sih cukup bervariasi. Kalau buahnya apel, papaya, Oh ada lebih 3 macam ya. Proteinnya dari apa Bu? proteinnya tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, tapi direbus. Kacang Oh tanah rebus. tiap hari ada berapa porsi Bu? Berapa kali? Oh, enggak setiap hari. Dan Oh, bervariasi. oh ya maksudnya ada minimal dua Bu ya kalau proteinnya. Oh, gitu ya. Jadi proteinnya minimal 2 kali, misalnya tahu, tempe pagi, siang itu boleh lebih sampai 5 Bu. Kemudian boleh agak variasi Bu kacang-kacangannya. Misalnya Oh, kacang tanah, kacang hijau, mede,
almond, quinoa, barley juga boleh, Bu. Kemudian tidur cukup, Bu ya? Tidur cukup, ya kurang lebih 7 jam lah rata-rata. Oh ya, boleh tambah ini, Bu, makanya 3 kali makan, 3 kali ngemil, tambah ngemil minum kelapa, air kelapa sama isinya, Bu, sama alpukat buat naikin berat badan gitu. Oh, alpukat ya? Iya, iya. Kemudian olahraga nanti ototnya bisa tumbuh gitu, Bu. 3 kali Oh, seminggu gitu. iya. Baik. Heeh. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama, Bu. Oke, sama-sama Kak Juli. Selanjutnya, nah ini udah ada jawaban dari Kak Sherina nih kayaknya nih. Bentar ya. Betul. Eh, Oke, ini pertanyaannya ada jawabannya ya. Pokoknya Kak Sherina ini menanggapi pertanyaan lanjutan dari dokter. Dok, tadi yang untuk tumbuh tulang, yang bahu ya, sakit bahu, patah tulang, ini katanya beliau menanya lagi, kalsium laktat. Kalsium laktat amankah untuk tumbuh tulang, Dok? Gitu, Dok. Halo, dokter. Ya, oke. Oh ya. Kalsium laktat secara umum aman, suplemen kalsium yang efektif buat tulang sih. Heeh. Hmm, Bisa oke. sih itu. Kalsium laktat ternyata aman ya, Kak Sherina, untuk tumbuh tulang. Nah, tadi kalau misalkan yang cancer, stadium 3-4 tadi itu cancernya cancer payudara, dokter. Oh ya, kanker payudara ya. Bentar. Mm-mm. Saya ada slide kebetulan saya sharing sedikit ya. Oke, boleh dokter. Jadi ini boleh baca buku ini, Bu ya. Ini ada cancer survival khusus kanker payudara dari Dr. Neil Bernard. Dia bilang excess body fat, jadi orang yang gemuk ya, yang kelebihan berat badan gitu, banyak lemak, dapat meningkatkan dari estrogen activity, fungsi dari hormon estrogennya meningkat, sehingga akan mengakibatkan ini, risiko breast cancer-nya lebih tinggi. Jadi kalau kita gemuk, suka makan lemak, makanan lemak jenuh, makan hewani gitu, akan mengakibatkan ini nih risikonya tinggi. Kalau sudah terkena bagaimana cara memperpanjang usia harapan hidup kan? Kan sekarang banyak cancer survival buat breast cancer ya. Pertama kita perlu mengurangi lemak tubuh, akan meningkatkan survival ya usia harapan hidup, mengurangi lemak dari makanan, akan mengurangi survival. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, tambah olahraga ya, memperpanjang usia harapan hidup. Kemudian kalau kita tambah kedelai 2 porsi sehari juga meningkatkan usia harapan hidup. Itu sama pola makan nabati utuh, Bu. Plant-based whole food. Jadi vegan yang low fat vegan diet sama pola makan nabati utuh itu bisa memperpanjang usia harapan hidup gitu. Sama mengurangi lemak ini, Bu. Oke. Heeh. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari Kak Sherina ini, eh, kalau cancer apakah bisa sembuh dengan pola makan vegan? Mungkin kita jangan ngomong sembuh dulu ya. Maksudnya bukan bukan jangan ngomong sembuh, tapi kayak kita di sini Dokter Satya di sini menyatakan bahwa kalau misalkan kita taat ya, mengurangi lemak tubuh, lemak dari makanan, banyak makan sayur, buah-buahan, olahraga, kedelainya ditambah. Ini justru kita tuh menambah survival atau menambah tadi umur kehidupannya ya dokter ya. Jadi ya mungkin seharusnya bisa mengurangi dampak negatifnya lah ya dari cancer gitu sendiri ya dok ya bener ya dok. Ya, tentu pola hidup juga penting. Misalnya dia tidurnya cukup, ya daya tahan tubuh kuat kan.
Kemudian manajemen stres, misalnya pikirannya saya sehat, saya sembuh, saya bahagia. Kalau banyak pikiran juga nanti daya tahan tubuh akan lemah, jadi sel kankernya mudah bertambah banyak gitu. Kemudian kita perlu olahraga juga 3 kali seminggu. Kemudian kita perlu menghindari zat-zat yang berbahaya, alkohol, rokok, kayak junk food gitu ya. Hmm. Kemudian kita juga perlu hubungan yang harmonis, misalnya ada teman yang sesama cancer, hubungan harmonis dengan suami, istri, anak, keluarga, teman, saudara, tetangga gitu. Itu membuat kita lebih sehat gitu. Oke, jadi balik lagi tetap ada juga tadi kita udah sempet bahas. Jadi selain dari makanan, ternyata juga banyak banget faktor-faktor yang membuat kita itu sembuh dari penyakit ya dok ya. Cuman tadi yang sempat dokter jelasin barusan, kalau sel kanker itu kalau misalkan kaitannya dengan mungkin emosi, mental dan lain sebagainya ya dok ya. Oke. Selanjutnya, semoga menjawab ya Kak Sherina atas pertanyaannya. Ini kalau aku lihat lagi di kolom chat, ada yang bilang, oh ada yang menambahkan dari Kak Yuliana. Mungkin ini terkait si probiotik nabati tadi ya. Dok, tadi Kak Yuliana menambahkan tape. Tape juga termasuk ya dok ya untuk probiotik ya dok? Ya, masuk termasuk Oke, probiotik ya. betul sekali Kak Yuliana. Nah, ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Sylvia. Dok, kenapa kedelai bisa membantu survival kanker payudara, dok? Kedelai bisa membantu. Iya. Bentar saya kasih lihat penelitiannya ya kedelai. Saya share ya sedikit. Bentar. Boleh. Dok, sembari menunggu, boleh nggak, dok? Ini ada tambahan dari Kak Teddy, dok. Prebiotik yogurt baguskah, dok? Bagus ya, dok, ya harusnya ya. Ya, bisa sih itu. Prebiotik yogurt. Yang pasti dijaga aja kalau misalkan bahannya nabati, itu harusnya juga ikutan bagus ya, gitu. Ini ada beberapa penelitian mengenai itu ya kedelai ya. Mm-mm. Ini kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan, dok. Tunggu saya gedein dulu. Kedelai melindungi tubuh terhadap kanker. Tingginya tingkat konsumsi produk kedelai tidak meningkatkan risiko kekambuhan kanker payudara dan faktanya malah mungkin mengurangi risiko ya. Kemudian penelitian lainnya bahwa mereka yang mengkonsumsi produk kedelai 25% lebih rendah risiko kekambuhan kanker dibandingkan mereka yang cenderung menghindari konsumsi kedelai. Kemudian isoflavon pada kedelai bisa menurunkan faktor risiko kekambuhan. Jadi ini juga penelitian dari ini high soy intake juga menurunkan 54% untuk kanker. Ini yang tadi ya yang saya jelaskan. Itu Bu, mudah-mudahan bisa membantu dari penelitian ini. Ya, jadi ternyata sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu ya dok ya yang sudah membuktikan bahwa kedelai itu bisa membantu survival kanker. Begitu Kak Sylvia, next kita mungkin ada di pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Sutrisno Jepara. Lagi, saya dulu kan kena penyumbatan. Sekarang untuk mengingat sesuatu lemot sekali dokter. Harus mengkonsumsi apa ya dokter? Penyumbatan stroke ya maksudnya ya. Kalau dari makanan ya bisa kayak kacang walnut itu kan kacang otak ya. Boleh Hmm. sih kacang itu membantu. Kemudian yang bagus buat pembuluh yang ini Pak, yang berwarna merah kayak kelompok berry-berryan gitu. Hmm. Misalnya anggur merah, cranberry, kismis, goji berry, kemudian angco, eh, bisa juga dari tomat yang berwarna merah gitu. Buah-buah yang berwarna merah bagus Pak buat itu pembuluh darah.
gitu. Oh, Kemudian kita perlu dilatih sih ininya biar otaknya bisa paling enggak bisa koneksinya lebih banyak gitu. Banyak belajar mengulang gitu. Yang penting latihan hmm. Pak biar nanti ingatannya lebih kuat gitu. Oke, Gitu Pak. jadi begitu ya Pak Sutrisno. Untuk makanan mungkin bisa dibantu dengan kacang walnut, kemudian buah-buahan yang berwarna merah untuk pembuluh darahnya. Nah, tadi sebenarnya udah aku sampaikan tadi pertanyaan terakhir, tapi ada pertanyaan lagi Dok yang mungkin agak cukup membantu Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih pembatas dulu nanti ya, pertanyaan penutup ya. Eh Sebenarnya ada dua dok terkait prebiotik, satu terkait kanker, satu lagi. Kalau terkait kalau probiotiknya dari kapsul gimana tuh dok? Aman nggak dok? Harusnya aman juga ya dok ya? Maksudnya kapsulnya mengandung gelatin ya mungkin ya ini ya. Ya Hmm, mungkin dicari cara ya. bagaimana misalnya dipakai kapsul vegan atau misalnya dibuka cangkangnya gitu. Gitu. Hmm. Berarti kalau kapsulnya ada gelatin berarti dibuka aja gitu ya dok ya? Ya atau diganti dengan kapsul yang vegan kan ada gitu. Oke, Hmm. jadi tetap aja cari kalau solusi yang terbaik ya, Bu Yuliana. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, paling terakhir ini ya. Dari Oi Sintia, Kak Oi Sintia, tadi kan dokter udah sempat jelasin kalau kedelai itu membantu kanker payudara. Nah, sebenarnya kedelai ini juga bisa membantu selain dari kanker payudara nggak dok? Dan apakah berupa susu kedelai atau bisa produksi lainnya dok? Eh, ya produk kedelai kan banyak, bisa dari tempe, bisa dari tahu, bisa kembang tahu gitu. Jadi turunannya juga termasuk kedelai gitu. Yang penting alami yang nggak banyak diproses, yang bukan kaleng-kalengan yang udah jadi gitu. Sebisa mungkin yang alami, misalnya kedelai yang direbus juga boleh, tempe kan alami yang difermentasi juga boleh. Kembang tahu kan juga bagus. Susu kedelai juga bagus sih. Itu kan maksudnya nggak banyak dicampur pengawet, gula gitu loh. Oke, Heeh. jadi untuk olahan kedelai ternyata banyak sekali ya, Kak Cynthia. Semua olahan kedelai itu boleh aja dikonsumsi karena ya sama-sama mengandung kedelai, sama-sama tinggi protein, dan sama-sama juga fungsinya baik untuk tubuh. Nah, itu dia pertanyaan terakhir dari kita yang mana juga menutup sesi tanya jawab kita kali ini ya dokter ya. Cukup panjang, ini udah jam 8 lewat 37 menit. Cukup sangat interaktif ternyata ya dok ya. Kalau misalkan kita bahas tentang webinar kesehatan untuk mungkin vegan-vegan ya, vegan makanan vegan, dan juga ini khusus untuk topik yang nutrisi untuk atlet. Ternyata juga banyak juga nih peminatnya dokter ya. Nah, untuk menutup acara kita kali ini, oh ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya buat Dokter Satya atas kesediaannya menjadi narasumber di webinar kesehatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dokter di lain kesempatan. Terima kasih Ya, dokter. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak Iya, Ibu sekalian. oke. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan beberapa pengumuman ya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini kita ada minggu depan kita akan tetap ada Zoom atau webinar kesehatan juga. Pastinya juga tentang vegan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom maupun di live Facebook, kalau misalkan masih ada pertanyaan yang di dalam hati gitu ya, belum diutarakan, nggak sempat waktunya, atau ada sanak saudara yang belum bisa join di sini dan ternyata masih banyak pertanyaan, boleh banget nih minggu depan kita datang lagi di Zoom kita. Di Zoom ke depan ini topiknya belum tahu, tapi pastinya sangat-sangat menarik. Jadi pantengin terus di sosial media kita, di IVS VSI, di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Pantengin aja, pasti nanti akan ada share-sharingan untuk acara minggu depan gitu ya. Selanjutnya yang kedua, pengumuman selanjutnya ini ada acara Vegan Festival. Nah, jadi kalau misalkan Vegan Festival di Jakarta ya, ini kita ngomongnya Jakarta dulu ya, karena sebenarnya Vegan Festival ini banyak sekali udah diadakan di berbagai macam kota
di seluruh Indonesia ya. Di Bali pernah, di Jakarta pernah, di Surabaya pernah, di Medan mungkin pernah juga, saya lupa-lupa ingat, di Batam juga pernah. Pokoknya udah banyak kota juga kita selenggarakan. Kali ini acara vegan festivalnya ada di Sukabumi. Nah, boleh dicatat tanggal dan tempatnya ya. Ini di Sukabumi Vegan Festival dari tanggal 29 sampai 30 November 2025, berlokasi di Sanggar Budaya Nusantara. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin tinggalnya dekat Sukabumi atau misalkan mau liburan healing ke Sukabumi, boleh banget nih mampir ke Vegan Festival Sukabumi 29 sampai 30 November. Karena di sini banyak sekali acara-acara menarik ya, seperti Vegan Festival kita pada umumnya. Ada seminar vegan, pastinya ada Dokter Susianto, dan banyak pembicara-pembicara yang lainnya. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ada juga donor darah, ada vegetarian cooking demo. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga nggak kalah juga. Kemudian juga pastinya akan ada bazar vegetarian, banyak sekali macam makanan-makanan vegetarian. Kemudian yang terakhir ini ada make up class nih. Jadi ini menarik banget ya untuk mempercantik di acara kita kali ini. Nah, mungkin sekian ya. Mungkin mungkin sekian. Oke, mungkin sekian dari acara kita ya. Saya juga udah menyampaikan pengumuman-pengumuman. Untuk yang paling terakhir kalinya, mungkin kita mau foto bersama dulu untuk Bapak Ibu sekalian, Dokter Satya dan lain sebagainya. Boleh nih kita sama-sama open kamera, karena kita mau foto bersama ya, mendokumentasikan, mengabadikan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke. Apakah sudah ready semuanya buat open kamera? Saya coba cek dulu ya. Eh, Kayaknya udah ready semua nih. Jangan lupa senyum Pepsodentnya ya. Oke, kita mulai saja. Sebentar, saya tanya dulu. Panitia, apakah ada yang ready untuk Ya, screenshot? Resi udah. Oke, udah ada yang ready ya. Terima kasih dokter. Dokter ini merangkap ya, merangkap sebagai narasumber, panitia, dan lain sebagainya. Top chair sekali. Oke, boleh dokter kita hitung mundur saja, dokter ya. Semuanya senyum ya, Bapak Ibu. 1, 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah, dokter, apakah mau di screenshot lagi? Cukup. Oke, sudah cukup sepertinya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah join di acara kita webinar kesehatan dari jam 7 pagi, 7 malam ya, sampai sekarang sudah jam 9 kurang 15. Terima kasih sekali. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, mungkin nggak di online-online, tapi kita bisa bertemu langsung mungkin di acara-acara selanjutnya ya. Saya Tasya di sini mewakili panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan teknis sepanjang acara. Dan ya, sampai jumpa semuanya di lain kesempatan. Bye-bye. Oke.